Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja negara pihak G20 dan negara undangan, pimpinan tinggi organisasi internasional dan mitra sosial, para delegasi dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita semua dapat hadir dalam pertemuan Menteri Tenaga Kerja G20 pada hari ini. Saya menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo yang meminta saya untuk mewakili beliau menyampaikan sambutan kunci di forum yang terhormat ini. Hadirin sekalian, kita memahami dunia saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi, masalah pangan dan energi, perang, perubahan iklim, dan pandemi COVID-19 yang dampaknya masih dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Di tengah aneka persoalan tersebut, isu ketenagakerjaan menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian kita bersama, terlebih di tengah perlambatan ekonomi yang kini tengah terjadi. Seperti yang dihadapi Indonesia, data Badan Pusat Statistik Indonesia pada bulan Februari 2022 menunjukkan sebanyak 19,1 juta tenaga kerja terdampak pandemi. Selain itu, angka pengangguran di Indonesia pada bulan Agustus 2020 hingga Maret 2021 meningkat dari 5,23% menjadi 7,07%. Sementara di level global, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan sekitar 1,6 miliar pekerja informal kehilangan pendapatan hingga 60% akibat kebijakan lockdown. Selain itu, Organisasi Perburuan Internasional memproyeksikan tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada tahun 2020 atau bertambah 21 juta dibandingkan tahun 2019. Berbagai disrupsi yang terjadi juga turut menjadi tantangan tersendiri pada dunia kerja yang mengalami transformasi mendasar akibat semakin berkembangnya digitalisasi dan otomatisasi. Ini adalah tantangan bersama di depan mata. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mendorong kerjasama kita semua untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi. Tujuan tersebut dapat tercapai bila pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja. Hal ini dapat diwujudkan setidaknya dalam 4 langkah sebagai berikut. Pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja. Di Indonesia, kami terus mengupayakan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas, antara lain dengan menyediakan infrastruktur inklusif. Kami juga berusaha untuk terus meningkatkan akses pendidikan secara inklusif bagi pekerja. Dalam rangka menjaga keamanan pekerja di tengah pandemi, seluruh pekerja memperoleh vaksin gratis. Kedua, memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya
hak-hak pekerja yang adaptif. Di Indonesia hal ini menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional berupa program bantuan subsidi upah, program kartu prakerja, program bantuan produktif usaha mikro, dan program padat karya di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ketiga, penguatan kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia terus meningkatkan literasi digital pelaku UMKM agar target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024 dapat tercapai. Keempat, meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling, dan upskilling yang dilakukan secara terus-menerus. Terkait hal itu, Indonesia terus membangun balai latihan kerja komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, industri, dan akademisi atau kalangan pendidikan tinggi. Sampai dengan tahun 2020, melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah dibangun 1.014 BLK komunitas, sehingga total BLK komunitas yang telah dibangun di Indonesia sebanyak 2.127. Pelatihan yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada konsep link and match, agar pelatihan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Upaya ini juga dilakukan untuk menumbuhkan lebih banyak wirausahawan yang akan turut menentukan kemajuan bangsa. Salah satu pelatihan kewirausahaan yang kini tengah digiatkan di Indonesia adalah bidang fashion muslim, seiring bertumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan di tingkat global. Saudara-saudara sekalian, Indonesia memangku presidensi G20 dengan komitmen untuk bersama-sama memulihkan kondisi perekonomian dunia melalui penguatan kerjasama semua pihak, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Oleh karenanya kita harus memanfaatkan forum terhormat ini untuk membangun momentum dan meneguhkan komitmen kerjasama serta saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk pemulihan dunia kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Akhirnya saya mendoakan kesuksesan penyelenggaraan pertemuan ini. Saya harap seluruh delegasi yang hadir dapat berdiskusi secara produktif dan pertemuan menghasilkan sebuah deklarasi tentang upaya dan solusi bersama pemulihan dunia kerja secara menyeluruh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.